Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang indeks harga. Di video kali ini Ibu khusus akan membahas tentang indeks harga. Nah, di sini nanti kita akan membahas 4 materi tentang indeks harga, mulai pengertian sampai dengan metode-metode perhitungan indeks harga. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan indeks harga itu apa sih? Jadi indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan dari harga barang-barang, baik itu harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam tempo yang sama atau dalam kurun waktu yang sama, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, ciri-ciri dari indeks harga itu sendiri di sini bisa kita lihat ya, ada 3 ciri-cirinya. Nah, kalian bisa perhatikan dan kalian bisa baca dengan baik. Oke, kemudian tujuan dari perhitungan indeks harga. Kenapa sih pemerintah itu harus membuat atau harus menghitung tentang indeks harga di negaranya? Karena indeks harga ini menunjukkan betapa pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Lalu kemudian pemerintah juga membandingkan harga dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya nih, jadi kita bisa tahu harga Lombok di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 itu terjadi kenaikan berapa persen. Nah, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, termasuk juga menunjukkan apakah perlu diadakannya kenaikan gaji terhadap pegawai, kemudian terhadap karyawan-karyawan swasta, termasuk juga untuk menentukan upah minimum regional suatu daerah. Selain itu, indeks harga juga menjadi landasan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan. Misalnya kalau dirasa indeks harganya sudah menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka pemerintah bisa berpikir kira-kira diatasinya dengan cara apa. Nah, itu pengambilan keputusan pemerintah itu didasarkan pada angka-angka pada indeks harga. Oke, selanjutnya ini adalah jenis-jenis indeks harga. Jadi jenis-jenis indeks harga itu ada 3. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang merupakan indikator ekonomi yang menginformasikan tentang harga suatu barang atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah indeks harga produsen. Nah, indeks harga produsen ini adalah indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga, itu adalah indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Nah, ini maksudnya adalah angka indeks harga ini dia menunjukkan rata-rata perubahan harga dalam satu periode atau jenis barang, termasuk biaya produksi dan penambahan modal serta konsumsi rumah tangga di pedesaan atas periode tertentu. Oke, kita lanjutkan ke metode perhitungan indeks harga atau bagaimana cara menghitung indeks harga. Untuk metode perhitungan itu kita membaginya menjadi 2 besar caranya atau 2 cara. Yang pertama adalah dengan metode indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang. Nah, yang pertama kita bahas di sini yang tidak tertimbang dulu. Kalau indeks harga tidak agregatif tidak tertimbang, itu dia menekankan pada perhitungan harga. Ya, yang dihitung itu hanya harganya saja. Kalau dalam rumusnya ini IA atau indeks harga tidak tertimbang, itu rumusnya sigma PN per sigma P0. Sigma PN itu adalah jumlah harga pada tahun yang ditanya. Kalau sigma PN-nya di contoh ini adalah tahun 2015, yang ditanyakan tahun 2015. Jadi yang dihitung sigma PN-nya atau sigma itu jumlah ya. Jadi jumlah harga pada tahun 2015 itu adalah 2.300. Kemudian jumlah harga pada tahun dasar. Tahun dasar ini kita ngambil di
tahun sebelumnya. Kalau di sini berarti tahun 2014, sigma P0-nya adalah 2200. Jadi sesuai dengan rumusnya di situ, berarti 2300 dibagi 2200 dikali 100 menjadi 104,55. Jadi indeks IHK tahun 2015 itu adalah 104,55. Ini kalau kita menghitung kenaikannya itu berarti harus dikurangi 100. 104,55 dikurangi 100, jadi tahun 2014 ke tahun 2015 itu terjadi kenaikan sebesar 4,55%. Kalau yang ditanyakan kenaikannya. Harganya, berapa indeks harga tahun 2015? Jawabannya adalah 104,55. Ya, bisa dibedakan. Jadi nanti lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapa indeks harganya, maka 104,55. Tetapi apabila yang ditanyakan adalah berapa kenaikannya dari tahun 2014 ke tahun 2015, jawabannya adalah terjadi kenaikan sebesar 4,55%. Dari 104,55 dikurangi 100. Kemudian, metode penghitungan indeks harga yang kedua adalah dengan metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, indeks harga agregatif tertimbang ini dibagi lagi menjadi dua cara. Cara yang pertama adalah dengan metode last Payers. Kalau di metode last Payers ini, kita harus menghitung dulu sigma dari PN dikali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Indeks harga agregatif tertimbang ini berbeda dengan indeks harga agregatif tidak tertimbang ya. Kalau di indeks harga agregatif tidak tertimbang tadi yang dihitung itu hanya harga. Tetapi kalau pada metode harga agregatif tertimbang ini, selain menghitung harga, dia juga menghitung kuantitasnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah untuk menghitung indeks harga dengan menggunakan metode last Payers, seperti tadi rumusnya adalah kita harus menghitung dulu berapakah harga dikali jumlah pada tahun 2014 dan tahun 2015. Jadi di sini kalian perhatikan di kolomnya kita hitung dulu PN kali Q0 dan P0 kali Q0. Lalu kemudian kita totalkan, yaitu lalu ketemu nilai jumlahnya yaitu sigma. Untuk sigma PN kali Q0 itu adalah 210 dan sigma P0 kali Q0 sebesar 200.000. Nah, sesuai dengan rumus dari indeks last Payers adalah sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Berarti 210.000 dibagi 200.000 dikali 100, hasilnya adalah 105. Nah, berarti bisa diketahui bahwa indeks harga di tahun 2015 itu adalah 105. Sedangkan seperti tadi, bahwa kalau yang ditanyakan adalah kenaikan harganya, berarti 105 kita kurangi 100 dulu, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Oke, selanjutnya untuk metode indeks harga agregatif tertimbang yang kedua menggunakan metode partial. Nah, bedanya adalah kalau pada metode last Payers tadi pengalinya adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, kalau pada metode partial ini pengalinya adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Kalian coba perhatikan, lihat perbedaan dari rumusnya ya. Kalau metode last Payers tadi kan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0. Nah, kalau di metode partial ini kurang lebih sama, tapi pengalinya yang beda. Sigma PN kali Qn dikali sigma PO kali Qn. Jadi yang dipakai adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Nah, kalau di sini contohnya itu udah jelas ya, berarti kan tinggal kita cari lagi PN kali Qn-nya totalnya berapa dan
P0 kali QN-nya totalnya berapa. Ketemu di sini sigma PN kali QN-nya adalah 242.500, kemudian sigma P0 kali QN-nya adalah 240.000. Tinggal dibagi saja dan ketemu 101,04. Jadi menurut metode Paasche, indeks harga tahun 2015 itu adalah 101,04. Sedangkan berarti ada kenaikan sebesar 1,04%. 1,04% dari mana? Dari 101,04 dikurangi 100. Oke, kalau kalian perhatikan tadi dari dua metode Paasche dan metode Laspers, kok yang angkanya berbeda, Bu? Kalau pakai metode Laspers tadi kenaikan harganya 5%. Kalau di metode Paasche kenaikan harganya cuma 1,4. Nah, kemudian ini bisa dijadikan acuan untuk perhitungan dengan metode yang selanjutnya. Namanya adalah metode Grossbees and Bowley atau metode ID. Nah, ini kita menggunakan hasil dari perhitungan kita yang tadi, indeks Laspers ditambah indeks Paasche dibagi 2, berarti 105 ditambah 101,4 dibagi 2. Hasilnya adalah 103,02. Menurut metode Grossbees and Bowley, ada kenaikan sebesar 3,02% di tahun 2015. 3,2% dari mana? Lagi 103,2 dikurangi 100. Ingat ya, kalau yang ditanya adalah indeks harganya, berarti yang disebutkan adalah 103,02. Sedangkan kalau yang ditanya adalah kenaikan harga, maka yang disebut adalah 3,02%-nya. Oke kelas, demikianlah penjelasan Ibu tentang indeks harga. Kalau untuk metode perhitungan yang paling banyak digunakan itu adalah metode perhitungan dengan indeks harga Paasche dan Laspers ya. Jadi kalian fokus nanti belajarnya di situ saja. Nah, hari ini Ibu telah menyelesaikan satu chapter untuk pembelajaran kita. Jangan lupa untuk selalu mengecek classroom dan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan tenggat waktu agar tugas-tugas kalian tidak menumpuk di akhir semester. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas.